Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan, Kalimantan Utara. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung. Tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Kemungkinan suku Tidung masih berkerabat dengan suku Dayak Rumpun Murut, suku-suku Dayak yang ada di Sabah. Karena suku Tidung beragama Islam dan mengembangkan kerajaan Islam sehingga tidak dianggap sebagai suku Dayak, tetapi dikategorikan suku yang berbudaya Melayu, hukum adat Melayu, seperti suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi yang beribu kota di Tanjung Selor ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Luas total Kalimantan Utara adalah 567,49 km persegi, 28.018,46 mil, dengan jumlah penduduk 738.163 jiwa, tahun 2013. Suku Tidung adalah satu dari 3 suku asli di Kalimantan Utara. Kedua suku asli lainnya adalah suku Bulungan dan suku Dayak. Bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat Kaltara adalah bahasa Indonesia, bahasa Bulungan, bahasa Dayak dan bahasa Tidung. Tradisi jujuran perkawinan suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara dalam perspektif maslahat merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemberian jujuran dalam tradisi perkawinan suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara. Dan bagaimana tinjauan maslahat terhadap pemberian jujuran tradisi perkawinan masyarakat suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara. Di video ini dijelaskan bahwa di dalam suku Tidung tradisi perkawinan diadakan dengan cara hukum Islam yakni teori, uruf dan maslahat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat suku Tidung Pulau Kalimantan Utara menganggap pemberian jujuran wajib diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki. Jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar. Status sosial masyarakat suku Tidung Pulau Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda. Jujuran yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan. Dalam tinjauan hukum adat, perkawinan bukan semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Tetapi juga berarti hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan dari pihak istri. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia. Perkawinan, jujur, merupakan perkawinan dengan pemberian pembayaran uang, barang, jujur. Tradisi jujur pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak patrilineal. Pemberian uang atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami. Baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami. Kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami.
Istri tidak boleh bertindak sendiri. Oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara menganggap bahwa pemberian jujuran dalam sebuah perkawinan adalah wajib. Tidak ada pemberian jujuran, tidak ada perkawinan. Masyarakat suku Tidung beranggapan bahwa jujuran setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi, pembayaran jujuran pada dasarnya tidak sama dengan mas kawin, sebagaimana hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria. Sebagaimana mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang penting untuk diangkat dalam penelitian ini. Bagaimana tradisi jujuran dalam perkawinan suku Tidung Kalimantan? Bagaimana tinjauan maslahat terhadap pemberian jujuran dalam tradisi perkawinan suku Tidung Kalimantan? Konsep umum mahar-mahar dalam bahasa Arab sadak. Asalnya isim masdar dari kata asdaka. Masdarnya isdak diambil dari kata sidkin, benar. Dinamakan sadak memberikan arti benar-benar cinta nikah, dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin. Pengertian mahar menurut terminologi diantaranya definisi Abdurrahman Al-Jaziri yang menyatakan mahar adalah benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri. 7 Dalam pasal 1 sub D kompilasi hukum Islam Ki, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, mahar adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri. Suami dibenarkan menggunakan harta mas kawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya Al-Quran Surat Al-Nisa yang artinya berikanlah mas kawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap, lagi baik akibatnya. Terima kasih telah menonton di video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Ilhams Channel.